Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode yang lalu kita telah berhenti pada peristiwa diasuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perkampungan Bani Sa'ad dengan ibu asuhnya atau ibu susunya Halimah As-Sa'diyah. Maka sebelum kita melanjutkannya, kita akan eh, sedikit membahas tentang pelajaran dan hikmah atau faedah dari peristiwa dirawat dan diasuhnya Nabi kita di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Yang pertama, Nabi membawa keberkahan kepada keluarga Halimah Sa'diyah, sang ibu susunya. Terlihat hal itu ketika sepulangnya Halimah Sa'diyah membawa Nabi sejak awal dari kota Mekkah ke Bani Sa'ad, maka didapati bahwa keledai yang ditunggangi oleh Halimah dan suami beserta seorang anaknya itu berjalan dengan kencang. Setelah sebelumnya keledai itu sangat kurus, kemudian hampir tidak ada tenaganya, tetapi pada rombongan berserta wanita-wanita yang mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui di Makkah, kaget juga melihat bahwa keledai daripada Halimah Sa'diyah tersebut berjalan dengan kencang dan melewati dan melalui para onta-onta yang menjadi tunggangan para wanita-wanita ibu susuan tersebut. Kemudian ada satu peristiwa setelah terjadinya berlangsung, ya, Nabi SAW disusui, kemudian besar dan tumbuh di sana sampai 2 tahun lamanya. Maka Nabi SAW membawa banyak berkah kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Di antaranya adalah susu-susu onta, susu-susu daripada kambing-kambing mereka menjadi besar dan sangat banyak sehingga mereka dapat meminumnya dengan kenyang setiap hari. Yang sebelumnya itu tidak terjadi demikian. Ya, ada pada suatu hari dilihatlah betapa kambing dan susu-susunya itu sangat banyak. Kemudian ada tetangganya iri hati kepada Halimah ini, sehingga menyuruh, ya, pengembala kambing mereka untuk mengikuti pengembala kambing Halimah Sa'diyah di mana dia mengembalakan kambingnya. Kemudian terjadilah hal itu, ya, bahwa kambing-kambing tetangganya pun ikut dalam satu padang rerumputan yang digembalakan, tetapi seketika pulang, maka kambing-kambing Halimah Sa'diyah itu makan dengan lahapnya, kemudian menghasilkan susu-susu yang sangat banyak. Namun tidak demikian yang terjadi dengan kambing para tetangganya. Yang kedua, hikmah dan pelajaran atau faedah yang dapat diambil dari peristiwa dididiknya dan diasuhnya Nabi di perkampungan Bani Sa'ad adalah terdapat pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan beliau, ya, ketika diasuh dan dibesarkan di perkampungan tersebut. Di antaranya adalah badan beliau sangat sehat dan tubuhnya sangat kuat. Tentu berbeda, ya, oksigen dan udara yang berada di kota dengan udara yang ada di desa atau perkampungan. Salah satunya inilah yang menyebabkan mengapa badan Nabi SAW sehat dan tubuhnya sangat kuat. Kedua, bersih jiwanya dan peka terhadap kebaikan. Kemudian cerdas akalnya. Kemudian mahir berbahasa Arab yang fusha dan fasih lisannya dalam berbicara. Nah, inilah mengapa orang-orang Makkah dahulu kebiasaan mereka merawat dan mendidikkan anak-anak mereka itu di perkampungan. Karena hal itu dapat
ya berpengaruh positif terhadap orang-orang atau bayi-bayi yang diasuh di sana. Kemudian hikmah atau pelajaran yang lain adalah bahwa peristiwa dibelahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya merupakan tanda dan isyarat awal, ya, tanda dan isyarat awal daripada kenabian atau diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sejak masih belia, sejak masih kecil. Ya, maka dibersihkanlah hatinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, ya, yang menduakan Allah atau menyekutukan Allah, kemudian tidak tersisa lagi kecuali keikhlasan dalam mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tercatat di dalam sejarah bahwa beliau sebelum diutusnya menjadi nabi dan rasul tidak pernah sujud satu kali pun terhadap berhala-berhala sesembahan orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Pemirsa yang budiman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian setelah peristiwa ya, dibelahnya dada Nabi oleh Nabiullah Jibril alaihissalam ya, dalam sosok seorang pemuda yang berpakaian putih, maka ibu susu Nabi Halimah Sa'diyah merasa khawatir atas keselamatan daripada anak susuannya ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita dikembalikan kepada pangkuan ibunda tercintanya di Makkah. Terjadilah dialog yang singkatnya adalah bahwa ibu susunya ini khawatir atas keselamatan anak daripada asuhnya ini, yaitu Nabi kita. Kemudian terjadilah dialog dengan ibundanya bahwa dikembalikannya Nabi ini ke pangkuan ibundanya setelah berusia 2 tahun lebih. Itu dikarenakan bahwa takut, ya, Halimah takut dan khawatir atas keselamatan anak asuhnya ini atau anak susuannya ini. Kemudian ibunya, ya, ibundanya ibunya Siti Aminah itu menjelaskan kepadanya, janganlah engkau takut atas keselamatan daripada putraku ini. Sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang sangat agung dan mulia di atas permukaan bumi ini. Lalu ceritakanlah kepada Halimah bagaimana peristiwa saat Nabi SAW dilahirkan pertama kalinya di permukaan bumi ini, bahwa ketika dilahirkan Nabi, kemudian tampaklah ada cahaya yang sangat terang benderang, ya, sampai cahaya itu dilihatkan di dalamnya kusur ataupun istana-istana Persia. Kemudian setelah itu Nabi diasuh oleh ibundanya tercinta sampai usia 6 tahun. Ya, beliau berumur 6 tahun, kemudian daripada bentuk kesetiaan Aminah terhadap mendiang suaminya, maka mereka pergi berziarah ke Madinah, ke kota Madinah ketika itu masih bernama kota Yathrib. Pergilah ibunda Nabi Aminah bersama putranya yang masih kecil, Nabi kita Muhammad SAW, dengan seorang pembantunya Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muttalib. Pergilah mereka ke sana untuk menjumpai paman-pamannya, kemudian bersilaturahmi di sana dan melakukan ziarah kepada kubur ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian setelah lama di sana tinggal kira-kira kurang lebih kira-kira mereka berada di kota Madinah itu 1 bulan lamanya. Ya. Kemudian setelah itu dia telah bermain dan bersenda gurau dengan paman-pamannya di sana. Kemudian paman-pamannya pun sangat mencintainya, mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dia tumbuh dengan wajah dan yang sangat bersinar,
kemudian dia tumbuh menjadi anak yang saleh, ya, ada ciri-ciri dan tanda-tanda dari sifat kenabian tersebut tampak pada perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan paman-pamannya sangat mencintainya. Kemudian setelah 1 bulan lamanya di sana, kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Setelah sampainya di tengah perjalanan pulang ke kota Madinah, maka ibundanya jatuh sakit. Ya, kemudian ibundanya meninggal dunia di tempat, ya, disebut dengan Abwa, yaitu tempat tersebut terletak antara kota Madinah dan kota Makkah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan dan merasa sangat sedih sekali karena beliau baru berusia ketika itu 6 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih bagaimana beliau ketika dilahirkan tidak melihat ayahnya. Kemudian beliau tumbuh, ya, anak-anak ketika berusia 6 tahun, ya, beliau juga ditinggal oleh ibundanya yang tercinta Siti Aminah. Kemudian kakek Nabi yang ikut bersamanya membawanya kembali ke kota Makkah. Kemudian mengasuh dan merawatnya. Setelah itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat dicintai daripada anak-anak kakeknya sendiri. Ya, pernah ada sebuah kisah bahwa kebiasaan daripada Abdul Muttalib ini yaitu duduk-duduk di hadapan Ka'bah. Lalu dibentanglah permadani tempat dia duduk. Kemudian anak-anaknya yang 9 itu, putra-putra daripada Abdul Muttalib ini, tidak ada yang berani untuk duduk di tempat duduknya ayah mereka, Abdul Muttalib. Lalu Nabiullah kecil pada waktu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, datang lebih awal lalu bermain-main di sekitar Ka'bah dan menduduki tempat duduk yang dimuliakan, tempat duduk kakeknya yang dimuliakan oleh anak-anaknya, dan tidak ada yang berani anak-anaknya itu satu pun untuk menduduki tempat duduk kakeknya tersebut. Ya, kecuali Nabi kita mendudukinya. Lalu para paman-pamannya ini melarang, ya, agar supaya tidak duduk di tempat duduk kakek yang telah disediakan, ya. Tetapi setelah kakeknya datang kemudian melihat perilaku anak-anaknya, para paman Nabi tersebut, maka kakeknya mengatakan kepada mereka, da'uhu atau utrukuhu, tinggalkanlah dia, biarlah dia duduk di tempat duduk yang aku duduki. Sesungguhnya cucuku ini kelak akan menjadi seorang yang sangat mulia dan agung. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ditinggal juga, meninggal dunia oleh kakeknya ketika berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ya, betapa sedihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika masih kecil, sejak bayinya dirundung kesedihan demi kesedihan yang datang silih berganti. Ya, 8 bulan beliau ditinggalkan oleh kakek tercinta. Karena kakeknya sangat tua waktu itu. Kemudian sebelum beliau meninggal, diwasiatkanlah untuk merawat dan mendidik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib. Kemudian di pangkuan sang paman dan penuh belas kasih, Abu Talib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka. Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau,
membentangkan perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan, bahkan tidak jarang pamannya ini menjadi backing ya dalam dakwah beliau di awal-awal diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, ya, bahwa ya beliau sangat disayangi dan dikasihi oleh pamannya ini, sehingga pamannya ini rela mati-matian untuk membela dakwah ya beliau, sekalipun beliau masih dalam keadaan kufur pada waktu itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini setelah yang satu ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di pangkuan sang paman tercinta, Abu Talib, maka sang paman sangat mencintainya dan mengasuhnya. Kemudian pada suatu hari ketika Nabi SAW berusia 12 tahun, 2 bulan, 10 hari, Nabi SAW ditugasi oleh sang paman untuk pergi ikut serta bersamanya berdagang ke kota Syam. Karena kebiasaan orang-orang Makkah ketika itu, bahwa mereka melakukan perjalanan untuk berdagang dan berbisnis pada 2 musim. Satu musim berangkat ke Syam, ya, kemudian satu musimnya lagi berangkat ke Yaman. Jadi Syam ketika itu merupakan salah satu kota tujuan untuk berniaga dan berdagang di sana. Setelah sampainya kafilah tersebut di salah satu tempat, ya, sudah mendekati kota Syam, maka bertemulah dengan seorang rahib yang bernama Bahira. Rahib ini telah memperhatikan setelah kafilah itu, sebelumnya kafilah tersebut berjalan dari kejauhan, naik dan turun lembah, kemudian dia memperhatikan dari kejauhan bahwa tidak ada satupun pepohonan dan bebatuan, ya, kecuali tunduk kepada Nabi SAW setelah Nabi melewati pepohonan dan bebatuan tersebut. Kemudian Bahira, sang rahib, menyusup ke dalam barisan kafilah tersebut. Kemudian sesampainya menuju kepada Nabi kita yang masih kecil pada waktu itu, usianya 12 tahunan. Kemudian digapainya tangannya, lalu digenggamnya dengan kuat, lalu diangkatnya tangan Nabi seraya mengatakan, ini adalah orang yang agung, kelak dia akan menjadi orang yang sangat dimuliakan. Ini adalah Nabi Allah dan Rasulnya, dan ini adalah orang yang sangat mulia, menjadi rahmatan, pembawa rahmat bagi semesta alam. Kemudian ditanyalah sang rahib ini oleh pamannya, wahai rahib, apa gerangan denganmu? Kemudian sang rahib mengatakan, siapa orang tua anak ini? Kemudian pamannya Abu Talib mengatakan, aku adalah ayahnya. Kemudian sang rahib mengatakan, ma yakun lihadzal walad atau lihadzal ghulam walid. Tidaklah, ya, dia memiliki seorang ayah, karena hal tersebut telah tercantum dan diceritakan di dalam kitab Samawi sebelumnya, bahwa cerita Nabi SAW akan diutus ke permukaan bumi ini sebagai Nabi yang terakhir, itu tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi Nabi kita Muhammad ini kemudian dilanjutkanlah dialog itu, kemudian mengakulah pamannya, aku bukanlah ayahnya, tetapi aku adalah paman atau saudara daripada ayah Nabi kita Muhammad SAW. Baru rahib itu mengatakan, al-an sadaqta,
sekarang engkau baru benar, berkata benar. Kemudian sang rahib menjamu kafilah tersebut. Setelah dijamu, kemudian sang rahib mengatakan kepada pamannya, aku khawatir atas keselamatan daripada putramu ini, maka hendaklah engkau membawanya pulang, jangan engkau membawanya ke Syam, ya, karena di sana dikhawatirkan akan diketahui oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, maka bila dia nanti diketahui bahwa adalah dia sosok Nabi akhir zaman yang akan diutus pada tahun ini, maka mereka akan membunuhnya. Kemudian Nabi SAW ya dikembalikan ke kota Makkah bersama beberapa orang ya paman-pamannya yang lain. Pemirsa yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya. Kemudian pada usia Nabi menjelang 20 tahun ya, berkecamuklah perang Fijar atau perang Fujar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah ya melawan kabilah Qais Ailan. Ya, Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah ya. Secara umum karena faktor usia dan kebangsawanannya. Dan Kinanah secara kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais, lawan daripada kabilah Quraisy. Namun pada pertengahan hari keadaan berbalik, kemenangan justru berpihak kepada Kinanah. Pada waktu itu Nabi SAW ikut serta dalam peperangan Fijar ini dan membantu para paman-pamannya dalam memberikan anak panah. Ya, Nabi SAW ikut serta di dalam perang ini. Ini adalah perang pertama yang diikuti oleh Nabi SAW pada usia yang belum lewat 20 tahun. Kemudian peristiwa berikutnya adalah Hilful Fudul. Ya, begitu perang tersebut usai, perang Fijar itu selesai. Kenapa dia disebut dengan perang Fijar? Karena perang itu telah melanggar ya kesucian daripada bulan-bulan haram. Karena perang tersebut terjadi pada salah satu daripada bulan haram, yaitu Zulqa'dah. Kemudian begitu perang tersebut usai, terjadilah Hilful Fudul atau perjanjian kebulatan tekad, atau disebut dengan sebutan yang lain yaitu sumpah setia pada bulan Zulqa'dah di suatu bulan haram. Banyak kabilah-kabilah Quraisy yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut, yaitu ada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad'an At-Taimi karena faktor usia dan kebangsawanannya. Ya, mereka ini kebiasaannya adalah juga seperti kita saat ini, bahwa ya kita berkumpul ya untuk musyawarah mufakat itu biasanya di rumah orang yang sama-sama kita hormati dan memiliki manzilah atau kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, atau dengan bahasa lain kita menyebutnya di rumah salah satu tokoh masyarakat, kira-kira begitu. Dalam perjanjian tersebut, mereka bersepakat dan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizalimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang, ya, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizalimi dikembalikan lagi kepadanya. Rasulullah SAW turut menghadiri perjanjian tersebut setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah. Ya, setelah diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul, maka beliau berkomentar tentang Hilful Fudul ini. Sungguh aku telah menghadiri suatu hilf atau perjanjian di kediaman Abdullah bin Jad'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki umrun na'am. Umrun na'am itu adalah harta
atau onta merah, ya, yang mahal harganya dan itu merupakan harta terbaik orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Kemudian andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat perjanjian tersebut bertolak belakang dengan egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beranjak kepada meniti kehidupan dengan kerja keras. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejak muda beliau ini sangat mandiri sekali. Kenapa? Karena beliau lahir tidak punya ayah ketika itu. Kemudian beliau ditinggal oleh umminya, ibundanya tercinta pada usia 6 tahunan. Kemudian ditinggal oleh kakeknya yang tercinta pada usia 8 tahunan. Kemudian diasuh pada akhirnya oleh pamannya tercinta. Itu mendidik dirinya untuk mandiri. Jadi Nabi SAW sejak kecil beliau kerap sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seorang anak kecil ketika itu. Nabi pernah menceritakan tentang diri beliau bahwa ketika beliau masih belia, beliau biasa mengangonkan kambing orang-orang Makkah untuk mendapatkan qararit, atau qararit itu merupakan bagian daripada mata uang dinar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dengan mandiri, bahkan pada usia 12 tahun beliau telah ikut serta dengan rombongan atau kafilah yang dipimpin oleh pamannya sendiri Abu Talib ke Syam untuk berdagang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dari kebiasaan beliau bahwa selain membawa barang dagangan pamannya ke Syam, beliau pernah ditawari untuk membawa dagangan Khadijah. Bahwa Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta atau modal yang dimilikinya tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy, kabilah Nabi SAW itu dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran, bicara, amanah dan akhlak Rasul SAW yang mulia, dia mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk berdagang ke Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada pedagang sebelumnya. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama seorang laki-laki, bukan nama perempuan. Ini adalah budak laki-laki daripada Khadijah. Ditemaninya Nabi berdagang, membawakan modal dan perdagangan yang dimiliki Khadijah ke Syam. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menikah dengan Khadijah. Ketika beliau pulang ke Makkah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelumnya itu, ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah perihal budi pekerti beliau dan demikian manis, sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur dan cara hidup yang penuh amanah, maka dia seakan menemukan apa yang didambakannya selama ini,
yaitu calon pendamping idamannya. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya. Namun ya, semuanya dia tolak. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya yang bernama Nafisah binti Muniyah, ya, yang kemudian bergegas menemui beliau sallallahu alaihi wasallam dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya seraya menganjurkan agar beliau menerima ya pinangan untuk menikah dengan Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkannya hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk dilamar buat beliau, dan beberapa lama setelah itu pernikahan pun dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri ya oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha sudah berusia 40 tahun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan penjelasan ini setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi jeda ya, kita berhenti pada pembahasan Nabi SAW menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, bahwa Khadijah merupakan seorang istri yang saleh, istri yang sangat setia, istri yang menemani Nabi dalam mengarung hidup dan kehidupan Nabi sejak beliau masih sangat muda sekali, usia 25 tahun, sampai akhirnya Khadijah Ummul Mukminin nantinya dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah istri yang sangat tangguh. Khadijah istri yang sangat salihah. Nabi SAW di awal diturunkannya risalah Muhammadiyah, diutusnya Nabi menjadi seorang Rasul, Khadijahlah ya yang selalu menemani dan menghibur beliau dikala Nabi SAW ya ketakutan, kemudian gundah gulana dan merasa sedih. Nabi SAW selalu dihibur oleh istri yang salihah yang sangat setia ini, yang berkurban harta, benda, dan jiwanya hanya untuk ya berjuang bersama Nabi SAW menegakkan li'la'i kalimatillahi al-ulya, membawa ya panji-panji Islam di awal kemunculannya di kota Makkah yang sangat luar biasa kerasnya ya tantangan dakwah ketika itu. Kemudian Nabi SAW setelah menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, dikaruniai beberapa orang putra dan putri. Di antara putra-putra beliau dan putri beliau adalah ada Al-Qasim namanya, dan Nabi SAW dijuluki dengan gelar ini ya, senantiasa dipanggil dengan sebutan Abul Qasim ya, atau ayahnya si Qasim. Tetapi Qasim ini tidak panjang usianya, masih belia, masih kanak-kanak sekali waktu itu, masih 2 tahunan lebih, sedang ya comel-comel dan lucu-lucunya, kemudian dia kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kemudian setelah itu ada putri beliau bernama Zainab, kemudian ada Ruqayyah, kemudian ada Ummu Kulsum, kemudian putri beliau yang sangat beliau cintai adalah Fatimah, ya. Dan semua putri-putrinya ini ya
menjumpai Islam dan memeluk Islam, kemudian meninggal dunia semuanya, ya, ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah sendiri, yang Fatimah menyusul setelah wafatnya Nabi kira-kira 6 bulan setelah itu. Kemudian ada seorang putra beliau bernama Abdullah. Abdullah ini diberi julukan, 2 julukan. Yang pertama adalah At-Tayyib dan yang kedua adalah At-Tahir. At-Tayyib artinya yang baik dan At-Tahir artinya yang suci. Ada satu orang lagi, putra beliau bernama Ibrahim, tetapi bukan dari hasil, ya, pernikahan antara beliau dengan Khadijah, tetapi dengan istri-istri beliau yang lainnya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hendak menjelaskan apa hikmah dan pelajaran atau faedah dari peristiwa mengembalanya Nabi SAW kambing ketika masih mudanya, berdagang ke Syam, dan menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama adalah yang dapat kita petik hikmah dan pelajaran dari peristiwa tersebut tadi, bahwa sifat sabar, lemah lembut, tawadhu, rendah hati, dan penyayang serta pengasih itu lahir daripada profesi beliau, ya, ketika mengembala kambing semasa beliau masih sangat kecil. Ya, tidak hanya beliau, ternyata para anbiya wal mursalin sebelum beliau juga kebiasaan mereka adalah mengembala kambing. Karena tercipta dari profesi mengembala kambing ini sifat-sifat yang mulia yang seperti saya sebutkan barusan tadi. Kemudian faedah yang kedua, bahwa jujur dan amanah merupakan salah satu kunci sukses seorang pebisnis. Ya, hal itu terpancar dari diri Nabi SAW ketika beliau membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam, lalu beliau, ya, kembali dengan laba atau keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Itu semua adalah hasil dari budi baik dan pekerti beliau yang agung, adalah bersifat jujur dan amanah. Jadi kalau kita dewasa ini ingin menjadi seorang pebisnis, bisnismen yang sukses, maka hendaklah kita an natahalla bihadhihi sifah, hendaklah kita, ya, bersifat dengan sifat yang dicontohkan oleh Nabi SAW dahulu kala. Faedah yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan kepada nabinya seorang wanita yang salihah, wanita yang dermawan, wanita yang kaya raya dan dari keturunan bangsawan, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sebagai istri beliau, mendampinginya dan menguatkannya, ya, dalam mengemban dakwah yang begitu berat ketika itu di awal permulaan datangnya Islam. Kemudian faedah yang keempat adalah hendaklah seorang dai bertopang kepada usaha dan jerih payahnya sendiri dalam mencari rezeki yang halal, sehingga terhormatlah ia di mata mad'unya. Karena tidak jarang dewasa ini ada pendakwah, juru dakwah yang mengambil kesempatan dari hasil berdakwah ini, ya, bahwa, ya, kita mendengar ada sebagian mubaligh yang mematok, ya, amplop atau imbalan dari dia berdakwah. Apakah itu tabligh akbar, khutbah Jumat, ya, tur dakwah dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya dianjurkan kita sebagai juru dakwah, sebagai pendai, dai di tengah-tengah masyarakat untuk memiliki ya pekerjaan yang terhormat, untuk memiliki umpamanya bisnis yang halal sehingga dengannya kita dapat menghidupi keluarga kita dan istri-istri kita. Ya, keluarga, istri dan anak-anak kita. Ya, sehingga kita dipandang ya terhormat di mata mad'u kita, bahwa kita tidak bergantung kepada amplop ataupun kepada hasil daripada dakwah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah lainnya dari kisah yang kita sebutkan sebelumnya adalah bahwa pengalaman seorang dai dengan melakukan safar, ya, bergaul dengan masyarakat dan peduli terhadap perkara-perkara mereka dan ikut memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, itu merupakan kunci sukses dalam berdakwah kita. Bagaimana kita hendak meraih kesuksesan di dalam berdakwah? Tentunya tidak, yang saya maksud di sini adalah kita mencari popularitas atau mencari ketenaran ya di dalam berdakwah, tetapi yang dimaksud di sini adalah agar supaya mad'u kita dekat dengan kita, tidak ada jarak antara kita dengan mereka, tidak ada fajwah, tidak ada gap antara kita dengan mereka, agar supaya dakwah kita ini berterima di masyarakat, maka hendaklah kita berbaur, bergabung dengan mereka. Ya, bila ada kemalangan kita datang, bila ada pesta dan lain sebagainya, bila diundang kita menghadiri pesta tersebut. Kemudian bila mereka memiliki permasalahan yang diutarakan kepada kita, hendaklah kita membantu mereka tersebut ya keluar atau memberikan solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada episode yang akan datang, yaitu membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian daripada orang-orang yang bertikai ketika itu dari kabilah kufar Quraisy. Kemudian sirah perjalanan kehidupan beliau secara global sebelum kenabian. Kemudian kita akan membahas ya fase dakwah ya atau di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Semuanya itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bila ada umur panjang dan waktu yang luang. Kita tutup episode ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.